Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mendemokan hasil dari analisis tren pariwisata Indonesia dan prediksi jumlah wisatawan menggunakan BigQuery ML. Sebelum dilanjut, izinkan saya memperkenalkan keseluruhan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Trishawadani dengan NIM L200230245. Saya Alfidia Kurnia Febriana dengan NIM L2230243. Saya Sudani Almufilot dengan NIM L200230252. Saya Karissa Yuarani dengan NIM L200230248. Oke. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait dari analisis. Jadi proyek ini tuh dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data BPS mengenai jumlah wisatawan mancanegara dan domestik dalam beberapa tahun terakhir. Data ini tuh digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan serta pola kunjungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Google Cloud Platform agar alur pengolahan data lebih rapi dan mudah dipahami. Pertama-tama data wisatawan tuh diunggah ke cold storage, kemudian diproses dan dibersihkan menggunakan data flow sebelum disimpan di BigQuery. Data yang sudah siap selanjutnya digunakan untuk analisis dan pembuatan model prediksi jumlah wisatawan menggunakan BigQuery Machine Learning dengan hasil akhir ditampilkan dalam bentuk dashboard di Looker Studio. Lalu insight yang didapat yaitu data jumlah wisatawan menunjukkan adanya perubahan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa periode tertentu. Namun, jumlah kunjungan tersebut tidak selalu stabil dan masih mengalami naik turun pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, berdasarkan pembagian data per bulan, terdapat indikasi adanya pola musiman di mana jumlah wisatawan cenderung meningkat pada waktu tertentu seperti masa liburan. Oleh karena itu, data historis menarik untuk dianalisis lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan prediksi jumlah wisatawan. Nah, berikut ini adalah pipeline atau diagram wisatawan. Yang pertama itu, di tahap awal, data diambil dari BPS dalam bentuk CSV. Isinya itu data wisatawan dari mancanegara dan juga domestik. Setelah itu data Excel atau CSV ini diupload secara berkala, bukan secara real time. Biasanya tuh data BPS ini diupload setiap bulan. Setelah diupload, data itu disimpan di dalam Google Storage dan setelah itu data diolah menggunakan Google Data Flow. Nah, proses ETL-nya itu ada ekstrak, yaitu kita mengambil data dari GCS, lalu transform, membersihkan data, lalu menyiapkan datanya. Nanti data hasil ETL ini disimpan di BigQuery sebagai data warehouse. Nah, di tahap ini BigQuery itu dipakai buat machine learning-nya. Yang dilakukan itu untuk apa? Untuk prediksi dan juga forecasting tren wisatawan. Nanti di tahap akhirnya itu akan ada visualisasi data menggunakan Looker Studio. Selanjutnya kita ke data. Jadi kita mengambil datanya dari Badan Pusat Statistik. Kita menggunakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan kunjungan ini. Kita mengambil 5 tahun terakhir yaitu 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021. Di sini kita mengunduhnya menggunakan CSV. Lalu untuk di tahun 2025 sendiri, bulan November dan Desember ini belum ada karena apa? Karena sama BPS-nya belum diupdate lagi. Setelah itu kita melakukan cleaning data untuk data yang udah kita unduh dari BPS ini, menghasilkan ini dia. Ini ada gambaran diagram data sebelum di forecasting. Nah, ini ada wisata mancanegara tahun 2021, diagramnya segini. Terus yang ini ada di tahun 2022, ini ada yang di tahun 2023, ini yang di 2024, dan ini di 2025. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mengapa bulan November dan Desember belum ada, tidak ada, karena sama BPS-nya belum diupdate kembali. Selanjutnya masuk ke GCP-nya, dataset yang sudah diunduh satu persatu diletakkan di BigQuery dengan folder bernama data wisman yang ada di sini. Namun karena data belum bersih, selanjutnya kita akan melakukan proses ETL memasukkan data ke dalam query. Pertama, menggabungkan data dan membersihkan data. Ada di sini. Ini adalah
data dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, di kode ini kita akan menggabungkan seluruh data dan juga membersihkannya. Selanjutnya mengubah data Wisman yang awalnya formatnya adalah lebar itu menjadi memanjang. Ada di query Wisman Long ini. Nah, hasilnya ada di Wisman Long. Seperti ini. Dilanjutkan mengubah data date berdasarkan bulan yang menghasilkan Wisman Monthly Summary yang ada di sini. Nah, terakhir adalah query menyimpan data berdasarkan bulan. Kodenya seperti ini dan hasilnya ada di Wisman Monthly Total. Baik, setelah kita melakukan proses ETL dan pembersihan seluruh data, kita lanjut masuk ke API untuk total data akhirnya. Kita menggunakan Google Cloud Run yang dimana ini kita harus memasukkan query-nya terlebih dahulu agar datanya tersebut bisa terbaca, dan sebelumnya kita itu menggunakan metode random forest. Nah, datanya itu udah kita masukkan seperti kode berikut ini. Saya namakan dengan forestcache_wisman3. Nah, setelah itu di run, nanti di sini akan muncul prosesnya sampai routing traffic. Nah, setelah itu nanti akan muncul URL yang ada di sini. Nah, URL di sini gunanya agar data yang sudah kita proses melalui API itu masuk ke dalam Google Cloud yang sudah disediakan di sini, masuk ke data Wisman, yaitu di Wisman Forecast 3 ini. Ini tampilan run API-nya. Nah, setelah datanya udah masuk di sini, selanjutnya tahap akhir dari selesainya proses ETL, kita masuk ke visualisasi datanya. Kita menggunakan Looker Studio, di mana dari proses tadi yang sudah selesai dari Wisman_forest3 itu langsung kita masukkan ke Looker Studio-nya seperti ini. Ini kita memasukkan tambahkan data terlebih dahulu, kemudian nanti kita di sini pilih BigQuery dan kita pilih projectnya yaitu IPSD dan data Wisman. Terus kita pilih yang tadi Wisman_forecast3. Nah, setelah itu nanti data yang sudah dipilih akan masuk di sini. Kemudian kita pilih tambah diagramnya dan kita masukkan data Wisman Forecast 3-nya. Nah, ini merupakan tampilan akhir dari visualisasi analisis kita ke depan terkait data wisatawan mancanegara dihitung dalam setiap bulannya. Di tahun 2026 Juni itu ada sekitar 13.741 sekian orang yang akan berkunjung ke wisatawan mancanegara, dan begitupun seterusnya sampai bulan berikutnya. Dan ini merupakan visualisasi dari persenan jumlah wisatawan mancanegara. Dan sebelumnya kami menggunakan model berupa random forest. Kesimpulannya yaitu model ini dapat mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap jumlah wisatawan seperti bulan ataupun tahun-tahun berikutnya. Baik, itu saja yang dapat kelompok 11 sampaikan terkait analisis tren pariwisata Indonesia dan prediksi jumlah wisatawan menggunakan BigQuery Machine Learning. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.